Cek, cek. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Mudah-mudahan, mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Oke, ya kalau ada yang udah kenal saya ya tahu nama saya. Tapi kalau yang belum, perkenalkan saya Haldi Widianto ya, dosen jaringan sama IoT ya. Cek, cek. Udah. Ya, jadi di responsi ini mungkin kita mulai dari yang eh, rada sulit dulu ya. Rada sulit dulu ke yang mudah. Ini coba kita new. Ya, oke ya, di sini eh, ada dua konsep dalam subnetting ya. Yang pertama adalah oh iya, sorry. Ada dua konsep dalam subnetting ya. Yang pertama adalah VLSM, sorry. Dan FLSM, VLSM ya. Fixed length subnet mask sama variable length subnet mask ya. Kalau yang VLSM ya kata kuncinya dia fix gitu ya. Jadi dia tidak perlu ada perubahan dari si subnetnya ya. Tapi kalau F tadi kan fix, kalau V ini adalah variable. Jadi dia butuh perubahan ya. Variable ya. Nah, misalnya ada contoh, kita diberikan IP 130 misalnya ya. Lalu 10, 0, 0 dan 0 ya. Nah, kalau dari sini kita sebenarnya bisa tahu ya, kalau dia itu adalah kelas B ya. Kelas B itu flash atau subnetnya berapa? 16 ya. Nah, ini memang ada di buku-buku ya, session-session sub. Ada di pertemuan kalau nggak salah 5 atau 6 dia yang menunjuk beberapa subnet ya. Ya kalau kita nggak tahu slash-nya ya harusnya sudah otomatis ya. Kalau 130 itu adalah slash 16 ya. Nah, misalnya diketahui misalnya ya. Diketahui kalau kebutuhan pertama adalah 5.000 ya, 5.000 database misalnya ya, database. Lalu 7.000 misalnya 7.000 CS gitu ya. Dan 1.000 CP misalnya ya. Ini misalnya. Aturan pertama untuk kedua aturan untuk baik VLMS, VLSM dan FLSM dan VLSM. Itu yang pertama sama ya. Jadi kita harus nyari jumlah terbanyak ya. Jumlah terbanyak. Ini bisa digedein nggak? Ini 16, 24. Ya, nomor 2 baru kita cari hanya ya. Hanya itu adalah kita nyari 2
pangkat H kurangin 2 lebih besar sama dengan yang terbanyak ya. Lalu cari N-nya ya. N-nya itu adalah 32 dikurangin odd SM dikurangin H-nya ya. Terus nomor 4 itu adalah new SM-nya ya. Nah, baru nomor 5 kita cari NA, BA, dan OS ya. Jadi aturannya sama semua yang ini. Untuk yang VLSM dan VLSM dan VLSM. Nah, sekarang kalau misalnya kita cari yang pertama itu eh, kita cari FLSM-nya ya. FLSM-nya dulu. Ini coba digedein aja. Nah, kurang. Kita cari FLSM-nya ya. Kalau FLSM mudah, kita hanya mencari yang terbanyak. Yang terbanyak itu siapa? CS, DB, apa CP? CS ya. Berarti kita cari CS-nya. 2 pangkat H. 2 pangkat H kurangin 2. Dia besar sama dengan 7.000. 2 pangkat H ya. Oke. Nah, ini bisa ya. Lalu kita cari N-nya ya. N sama dengan 32. Hanya dulu. Hanya berarti sama dengan berapa? Kira-kira 2 pangkat berapa yang hanya dekat-dekat ke 7.000? 13 ya. Itu berapa? 8.112. 8192. Jadi kalau bisa nyari yang lebih ya, lebih dikit. 8192 itu 13 ya. Kita mencari yang lebih dikit ya, jangan yang terlalu lebih. Kalau pangkat 14 sebenarnya bisa. Pangkat 14 itu cuman jadi apa kok ininya ya. Pangkat 14 itu terlalu besar ya. 16 ribuan lebih. Kalau pangkatnya 12 malah terlalu kecil ya. Jadi kita cari yang pas, gede dikit lah. Berarti kata kuncinya apa? Kayak mencari sepatu ya. Cari ukuran sepatu. Kan yang gedenya gede dikit lah. Jangan terlalu gede, jangan ngepas atau kurang. Biasanya kan nggak enak. Jarang orang beli sepatu tuh ngepas banget. Jarang kan ya? Biasanya lebih dikit. Nah itu konsep nyari H. Oke ya. Lalu N sama dengan 32 kurangin out SM-nya itu yang pertama diketahui ya. Out SM pertama kan dia 16 ya. 16. Dapat dari mana? Dia adalah kelas B gitu ya. 32 kurang 16 kurangin H-nya 13. Oh ini nih yang ini ada kurang satu nih. New SM itu adalah out SM tambahin N-nya ya. Berarti berapa N-nya? 32, 16, 3 ya? 3. Berarti new SM-nya adalah 16 tambah 3 ya? 19 gitu. Kalau VLSM udah patokannya gini, udah aja semuanya dipakai ini semua. Dipakainya ini semua.
Nah, kita urutin dulu ya. Yang kita cari adalah CS dulu ya. CS. Di mana NA-nya, kalau NA pertama itu sama seperti soal ya. NA pertama itu sama seperti soal, berarti bedanya di mana? Di subnet masnya ya. Berarti 130, 10, 0, 0, low. Kok nggak ini sih? Ini nggak bisa. Oh, sorry. Tapi ini nggak bisa gedein ya. Oh, ini gedein. Oke. CS ya. Situ NA-nya berapa? NA itu apa? Network address ya, bukan natrium. 130, 10, 0, size-nya berapa? 16. Berarti ngikutin yang baru ya. Jangan pakai yang lama. Lalu BA-nya. BA sama dengan, nah ini rada tricky mungkin ya, rada sulit ya. Kalau kita dapatnya sekian, berarti NA-nya berapa gitu ya. Jadi caranya adalah, kalau di sini ada contoh ya, ada contoh itu kita punya sekitar 130, 0, ya. Di mana ini saya warnain aja ya. Di byte keempat ini, byte keempat tuh ini ya, si 0 yang terakhir ini, maksimalnya adalah 256 ya. Angka yang ada di byte terakhir keempat, maksimalnya itu ada 256. Karena 0 sampai ke 255 ya. 0 sampai ke 255 ya. 0 sampai ke 255 jumlahnya adalah 256. Ingat ya, 0 sampai 255 jumlahnya adalah 256. Ya. Konsepnya gimana? Seperti ngitung jari ya. Ya kalau kalian ngitung jari dari 0, pasti jari kalian jumlahnya 9. Nah, itu ingatnya ya, 0 sampai 255 ya. Berarti yang si byte keempat ini 0 sampai ke 255. Itu tuh adalah 256 gitu ya. Biar nggak kelupaan ya. Nah, lalu kalau kita geser ke kanan sini ya. Belum mulai. 8192 ya. 8192. Apakah muat sampai 256? Tidak ya, makanya 8192 itu harus dibagi dengan 256. Pak, kemarin kenapa yang diambilnya ada 8192 bukan yang 7000 gitu ya. Karena ya yang kita ambil haknya bukan jumlah dari si CS-nya atau si komputernya ya. Sekali lagi, yang kita bagi dengan 256 itu bukan jumlah semua komputernya, tapi adalah jumlah haknya ya. Sekali lagi ya, jumlah haknya, bukan jumlah semua komputernya, tapi jumlah haknya ya. Jumlah haknya, ingat selalu ya, jumlah haknya ya, jumlah haknya bukan jumlah komputernya. Oke, berapa dibagi 256? 32. Nah, 32 ini maka kita ambil buat BA-nya ya. Berarti setiap byte keempat yang jumlahnya hanya 256 ya, berarti dia akan bertambah 1 terus sampai ke 32. Sekali lagi ya. Jumlah byte 4 yang hanya 256 akan bertambah terus sampai sebanyak 32. Ya. Jumlah byte ke 0 256 akan bertambah terus sampai ke 32. Oke. Berarti di sini kita tambahkan 130 titik 10 titik 31 ya. Kenapa 31? Karena nolnya dihitung. 0 sampai 31 jumlahnya adalah
32. Sekali lagi ya, 0 sampai 31 jumlahnya adalah 32. Sama seperti 0 sampai 255 jumlahnya adalah 256, gitu ya. Ingat jari kalian ada berapa? 9, nah, gitu ya. Titik 255 ya, karena jumlah maksimal 256 itu 0 sampai 255. Jangan lupa slash-nya adalah 19. Ya. Berarti hostnya tinggal rumusnya dari host ya. NA tambah 1, BA kurang 1. NA tambah 1, BA kurang 1. Kalau NA tambah 1, 130, 10, 0, 1, sampai ke 130, 10, 31, 2, 5, 4. Slash-nya adalah 11 ya. Ingat ya, host itu adalah NA tambah 1, BA kurang 1. Ya kan? Yang benar Pak, ya cobain ya 130, 10, 0, 0, tambahin 1 kan 130, 10, 0, 1. 130, 10, 31, 255, kurang 1 kan 130, 10, 31, 254. Ya, ada yang bingung? Semua pasti ya. Karena perlu namanya penyesuaian ya. Nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan UTS-nya lancar ya. Jangan panik. Jangan panik pokoknya ya. Kerjain aja. Kalau nggak bisa, jangan ngegambar. Ini CS, udah segini. Ini ingat ya ceritanya kita lagi nyari FL, SM. Ya udah, kalau FL, SM karena dia fix, semuanya akan seperti CS. Sekali lagi ya, karena dia fix, berarti semuanya seperti CS. Sekali lagi, karena dia fix, berarti semuanya seperti CS. Oke, yang terbesar kedua siapa? Terbesar kedua siapa? DB ya. DB yang terbesar kedua itu DB. Berarti yang nanya adalah 130, 10, 32, 0. Nah, NA selanjutnya adalah BA tambahin 1. Sekali lagi, NA selanjutnya adalah BA tambahin 1. BA tambahin 1. 19. BA-nya adalah 130, 10, ya. 32, gampangnya gini lah. 32 tambah 32 kurangin 1. 32 tambah 32 kurangin 1. Berapa tuh? 63, pinter ya. 63, 255. Slash-nya 19. Ya, berarti yang kedua kita tahu ya, kalau dia FLSM, slash-nya akan selalu sama. Sekali lagi ya, karena dia FLSM, slash-nya akan selalu sama. Berarti host-nya berapa? 130, 10, 32, 1, sampai ke 130, 10, 32, nggak 32 dong, 63, 63, 254. 254. Slash-nya adalah 19. Gitu ya. Gampang kan? Susah, Pak. Ya, nggak apa-apa ya. Yang bener aja. Kalau soalnya gampang, yang bener aja. Oke, tadi udah ya. Dia udah DB, udah CS dapat, berarti tinggal CP. CP nanya berapa? 130, 10, 32 ya? 4, oke. 4, 0, flashnya 19. Kalau BA 130, 10,
Nah, 64 tambah 32 kurangin 1. 64 tambah 32 kurangin 1. 32 tadi dapat dari mana? 32. 8196 dibagi dengan 256. Itu 32 ya. Jadi yang dipakai terus 32-nya. 6 tadi berapa? 64 tambah 32 95. 95 titik 255 ya. Flashnya 19. Berarti hostnya adalah 130 10 64 1 sampai ke 130 10 695 2 54 belas ya. Apa? Iya, iya. Ya, jadi lanjut ya. Ya, ya, apa. Kenapa? Yang mana yang tanya? Pembagian. Ya, pembagian 255 karena dapat 3 itu enak ya. Karena bisa disebut bisa kadang-kadang. Ya, makin banyak ya. Berarti ambil kursi lagi. Ada yang kosong nggak? Nggak tahu juga kalau ada yang kosong. Banyak amat ya? Ya udah lesehan nih, lesehan. Mau kelihatan nggak lesehan? Nggak boleh nambah kursi ya? Ya berarti bagus ya. Tahun kemarin yang datang cuma 5 orang nih, sekarang hampir semuanya. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Ya udah, nggak usah berantem. Ini kita lanjut ya. Jadi yang CS tadi kan segini ya, CS, DB, CP. Semuanya sama karena dia FLSM ya, ingat ya. Nilai akan selalu sama karena dia FLSM. Terus 32 dapat dari mana? 32 itu 8.192. Itu tuh dapat dari mana? 2 pangkat H. Sekali lagi ya, 2 pangkat H. Jadi yang paling penting ini nih, H, N sama new SM-nya. H, N sama new SM. Sekali lagi, H, N, new SM ya. Nah, tadi ada yang nanya, katanya kenapa jadi 32? Jadi di byte terakhir yang 0 tadi nih, kan ini contoh aja ya, contoh ini ya, inget ya, bukan soal, ini contoh. Ya biar beda lah, 128 ya. Ini ada 0 di akhir nih. Ada 0 di akhir kan? Nah, saya ngecek dulu ya. IP versi 4 itu ada berapa byte? 4 ya. IP versi 4 itu ada 4 byte. Tiap byte-nya berisi 8 bit. Itu ingat ya. Saya nggak tahu dari kalian mungkin ada yang ke cyber atau yang ke network, tapi harus ngerti adanya byte, bit, megabyte gitu ya. Itu harus udah di luar kepala. Hilang aja udah. Nggak, maksudnya harus udah inilah, harus sudah keinget terus ya. Pada byte keempat, sekali lagi, pada byte keempat, ya, ini bukan ini. Pada byte keempat itu maksimal adalah
256 ya. Kenapa 256? Karena 0 sampai ke 255. Karena bait keempat maksimal adalah 256, sehingga kita harus membaginya. Jadi H yang tadi 8192 dibagi dengan 256, sehingga hasilnya adalah 32. Ya, paham di sini? Kurang. Kenapa? Terus? Saya mending ke WC dulu kamu, Sen. Cuci muka gitu. Oh, sudah. Sudah ya? Coba kita lanjut dulu. Ingat sekali lagi, kenapa hasilnya sama semua? Karena menggunakan VLSM. Oke, kita lanjut ya. Seandainya kalau kita menggunakan ya, seandainya kita menggunakan VLSM ya. Sudah. Seandainya kita menggunakan VLSM, semua subnet dihitung ya. Berarti kata kuncinya, kalau kita menggunakan VLSM, berarti semua subnet dihitung. Sekali lagi ya, ketika kita menggunakan VLSM, semua subnet dihitung ya. Berarti ini biar nggak bingung tadi ya. Sekarang kita akan mencari VLSM ya. Nah, karena memang masalahnya adalah di VLSM, maka 8 ya. Kita mencari juga semua yang ada di H-nya ya. CS H-nya berapa, lalu N-nya berapa, lalu NSM-nya berapa. Ya. Kalau yang CS gampang ya, tinggal kita ambil aja dari yang ini. Berarti ini ya. Kalau yang CS gampang ya, yang kayak gini. Berarti sekarang kita cari yang DB-nya ya. DB sama aja. Oke, kita mulai ya. Kalau dia VLSM, semua subnet kan dihitung. Tadi kalau CS dapat ya, NSM 19. Nah, kalau dia DB, berarti kan ada namanya perubahan ya. Perubahannya di mana? Jumlah PC atau usernya tadi kan 5.000. 2 pangkat 13 berapa? 2 pangkat 12 berapa? 4.000 ya? 4.096. Oke, berarti masih sama ya? Masih sama hanya 13. NSM-nya juga berarti masih sama 19 ya. Berarti ini masih relate. Yang berbeda itu adalah CP ya. CP dia perlunya berapa?
CP itu dia perlunya 1000 ya. 1000. 2 pangkat H minus 2 1000. Berarti hanya berapa? 11 itu berapa? 1000? Apa kamu? 10. 10 1024. Oh iya, iya, iya. Udah. Berarti N-nya berapa? 10, 32, 16, 6. 6. New SM-nya berapa? 16 tambah 6? 22 ya. Nggak, sampai sini dulu mungkin ada yang bingung. Ya ini mungkin kalau di kelas kita ngulang lagi ya, tapi ya ini nggak apalah. Oke. CS tidak berubah karena apa? Karena new SM-nya 19. DB juga tidak berubah karena new SM-nya sama ya, 19. CP yang berubah karena new SM-nya 22. Kalau NA-nya 22, nah di sini ya. 22 itu 1024. 1024 bagi 256, 4. Sekali lagi ya. Kenapa 19? 19 itu nambahnya 32. Kalau dia 22, berarti 1024 bagi 256, 4. Berarti 64, 64 berapa? 64, 65, 66, 67 ya. 67. Kenapa tidak 68? Ya, karena kurang 1 atau 64-nya dihitung ya. Sekali lagi ya. Karena 64-nya dihitung, jadi 67 ya. Jangan lupa slash-nya adalah 22. Berarti host-nya juga berubah ya. 641 ya, 67 254. Slash-nya jangan lupa 22 ya. Jangan lupa slash itu adalah satuan juga ya buat subnet mask-nya. Ya lanjut, ada yang nanya? Tuh sabar atau kan yang lain mau nanya. Apa? 67. Karena new SM yang 22 itu jumlahnya adalah 1024. 1024 itu dapat dari mana? N pangkat 10. Kalau yang tadi dia bisa 32. Karena berapa tadi? 8.192. Ya. Jadi kata kuncinya adalah ketika H-nya lebih besar daripada 256, kita harus pindah byte. Sekali lagi ya, ketika jumlah hostnya lebih dari 256, kita harus pindah byte. Ya. Pindah byte-nya gimana? Dengan cara dibagi dengan 256. Oke? Ada yang mau nanya dulu? Ada yang mau nanya? Udah paham kayaknya. Nah ini mah review kuliah. Sudah? Berarti dapat ya kata kuncinya ya. Kalau kita FLSM, berarti kata kuncinya adalah
fix. Ingat ya, fix. Fix itu gimana? Berarti kita hanya mencari satu yang terbesar. Kalau satu yang tak bisa lepas, lagu ya. Satu yang terbesar, sisanya sama. Ingat ya, kalau pertanyaannya adalah FLSM, nyari satu aja. Dapat 32, udah cari NA, BA sama hostnya. Tapi kalau dia VLSM, kita harus mencari satu-satu. Sekali lagi ya, kalau dia VLSM kita harus mencari satu-satu. Sekali lagi ya, kalau dia VLSM kita harus mencari satu-satu. Ada yang tanyain? Sudah cukup? Hei. Pakai apanya? Pasti kasih tahu. Enggak, pasti dikasih tahu. Oke, udah. Sekarang kasusnya adalah, ini kan hanya tulisan aja ya. Kalau kita terapkan pada Cisco, nah itu kan gimana? Perhaps ada Oke. Ini misalnya adalah router ya. Ini adalah router. Misalnya ini adalah kabel cross ya. Ada kabel cross sama ada kabel straight ya. Ada kabel cross, ada kabel straight. Ya. Lalu ini PC ya. Ini PC, ini adalah PC gitu ya. Ini ada Cisco nggak ya? Ini nggak ada ya. Oh nggak ada. Ini adalah PC ya. PC, switch, router ya. Ada router, switch. Ini PC ya. Pertanyaannya adalah device mana aja yang kita masukkan IP? Router dan PC ya. Ingat ya, hanya router dan PC. Kenapa router? Karena router berada di layer 1 sampai 3 ya. Kenapa PC? Karena PC layer ke-7 ya. Kenapa switch nggak ada IP? Karena switch layer 2. Itu ingat ya. Router layer 3, switch layer 2, PC layer 7. Itu harus ingat ya. Router layer 3, switch layer 2, PC layer 7. Itu ingat terus ya. Harus diingat. Jadi nanti ketika masukin IP kemana Pak? Kemana aja suka-suka. Salah. Karena ketika masuk di switch itu nggak ada IP ya. Sekali lagi ya. Masuk di switch itu nggak ada IP. Ya saya nggak tahu, mungkin Bu Risa juga ngajarin ya. Switch itu nggak bisa dimasukin IP. Tapi bisa kita buat filtering IP itu bisa. Tapi nggak bisa buat masukin IP. Di sini paham? Oke. Di router 1, router 2 ya. Ada router 1 nih. Router itu di router 1 kira-kira ada berapa IP yang dimasukkan di router 1? 2 dong. Ya, ada 2 ya. Yang satu kabel straight, yang satu kabel cross. R2 juga sama ya, yang satu kabel straight, yang satu kabel cross. Ya kalau di Cisco kan, kalau yang di kelas saya diajarin ini misalnya FA 0, 0 gitu ya.
Atau ini SE ya misalnya apalah gitu. Sama aja ya ceritanya. Yang penting kita tahu poinnya atau notnya ya. Ngerti nggak? Kayaknya dia mau udah ngerti. Nah, misalnya ya, kita menggunakan subnet yang sudah kita masukkan. Misalnya ya, kita menggunakan subnet yang sudah kita masukkan. Misalnya hanya CS dan DB misalnya ya. Kurang ya, CS dan DB pun kurang. Karena kita butuh di sini namanya penghubung ya. Ini harus diingat selalu ya, penghubung. Yang namanya penghubung ya. Sekali lagi, yang diajarkan di teori belum tentu bisa dimasukkan ke Cisco. Oh, jatuh tuh. Ya, yang aja diajarkan di teori belum tentu masuk ke Cisco. Karena tiap router itu perlu dibuat subnetnya sendiri. Sekali lagi, tiap router itu perlu dibuat subnetnya sendiri, ya. Ingat ya, tiap router ya, yang menghubungi tiap router itu perlu dibuat penghubungnya sendiri. Oke, gimana cara bikin penghubung? Gampang ya, misalnya di sini aja. Kita buat misalnya dia adalah cluster penghubung misalnya, penghubung. Nah, klaster penghubung itu adalah yang menghubungkan R1 dan R2. Tetapi biasanya dicari paling terakhir ya. Sekali lagi ya, biasanya dicari paling terakhir. Karena kebutuhannya hanya 2 ya. Di R yang 2 sama R yang 1. Gitu ya. Ya maka dengan itu ya udah tinggal cari aja. 2 pangkat H dikurangin 2 lebih besar sama dengan 2. Udah, karena dia cuma butuh menghubungin antara router aja. Cuma butuh 2 ya. Tiap router yang R1 biar saya bedain warnanya ya. Jadi kita butuh yang ini nih. IP di sini. IP di sini nih ya. Sama IP yang di sini ya. Berarti kita cuma butuh 2. Sekali lagi ya, kita cuma butuh 2. Loh. Nah, kalau 2H minus 2 lebih besar sama dengan 2, berarti hanya kira-kira berapa? 2 ya. Bukan 1. Kalau 2 pangkat 1 kan 2. 2 kurang 2 habis. Nggak bisa ya. Berarti hanya 2. Hanya 2. Berarti N-nya berapa tuh? 32 kurangin 16 kurangin 2 gitu. Pak, itu out subnet mas selalu 16? Iya ya. Out subnet mas itu mengikuti soal. Out subnet mas itu mengikuti soal. Sekali lagi ya, out subnet mas mengikuti soal. Berarti berapa? 32 kurangin 16 kurangin 2 14 ya. Berarti new SM-nya berapa tuh? 16 tambahin 14. 30. Berarti 30 ya. Berarti klaster penghubung ini NA-nya berapa? NA yang terakhir tadi ya. 68. Berarti NA sama dengan 130, 10,
68 0. Slash-nya berapa? 30 gitu ya. PA-nya berarti 130 10 68. Pak, nah ini pertanyaan ya. Pak, kok 68-nya nggak berubah? Nah, kenapa? Karena kebutuhan kita nggak nyampe 256. Sekali lagi ya, kebutuhan kita nggak nyampe 256. Pak, lihatnya dari mana? H-nya. H-nya berapa? 2. 2 pangkat 2? 4. Udah, 4 lebih nggak dari 256? Enggak, berarti masih main di byte ke 4. Nggak ada perubahan. Ya. Ya ini kalau nanya Pak, H itu apa, N itu apa, ya cuman biar mempermudah aja ya. Nggak ada maksud H-nya itu Haldi, bukan ya. Cuman emang rumusnya H atau TH gitu-gitu ada ya beberapa ya. 130, 10, 68, 3 ya. Kenapa 3? Semuanya dihitung. Ada tanya lain? Nggak ada? 130, 10, 68, 1 ya. Sampai 130, 10, 68, 2. Slash-nya adalah 30. 130, 130, 60, 130, 10, 68, 1 sampai ke 2 ya. Dari tadi ya, ini di sini. Ya, berarti masukkan ini ya, yang tadi ya, masukkan si fast Ethernet. Fast Ethernet ya, kalau pakai serial fast Ethernet terserah ya. Untuk connect-connectnya, kalau nggak akan masuk. Apa misalnya pusing? Nggak usah dipikirin, kerjain. Nggak, dari sini ada yang tanyain dulu? Masih pusing? Nah ini juga ya, nah itu juga ya. Biasanya di kelas saya yang selalu salah itu NA-nya digunakan. Nggak bisa. Atau BA-nya yang digunakan. Itu nggak bisa. Jadi yang ada di sini juga nih ya, yang saya kasih warna nih. Warna merah ya. Ini warna merah ya. Warna merah ini adalah apa biasa kita sebut? Default gateway ya. Sekali lagi ya. Iya, nama portnya biasanya fast Ethernet, nama portnya. Cuman biar ngelihat fungsinya itu untuk default gateway. Default gateway itu kita ngambil dari mana? Host. Ya, sekali lagi ya. Default gateway itu kita ngambil dari host. Default gateway itu ngambil dari host, bukan dari NA. Ya. Default gateway itu ngambil dari host, bukan dari NA. Ya, default gateway itu ngambil dari host, bukan dari NA.
Nah, ini terakhir ya sebelum masuk ke soal-soal yang apa eh, sederhana ya. Jadi nanti UTS-nya sampai eh, statik ya, static routing, static routing. Static routing, misalnya kita ada di R2 ya, R2. Berarti yang dicari adalah NA. Ini misalnya daerah 1 ya. Ini misalnya daerah 2 ya. Kita harus mencari NA1 itu berapa. Lalu SM-nya yang 1 itu berapa. Terakhirnya adalah next hop ya. Atau IP setelahnya. Next hop-nya ya. Ya NA yang di sini. NA yang di sini ya. NA yang di sini. NA yang di sini. NA yang di sini berapa? NA-nya ya. Berarti ya yang tadi misalnya CP, ya udah NACP masukin. Lalu subnet masknya, kalau dia adalah 19, nah berapa tuh? Kalau dia adalah slash-nya, kalau dia adalah slash-nya 19. Kalau dia slash-nya ada 19, berarti buat angka 1 sebanyak 19. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 20, 21, 22, 23. 4. Berarti berapa? 255, 255, 128 tambah 64 tambah 32, 224 ya. 0 ya. Ya berarti gitu. Kita harus paham subnet masknya berapa nanti dimasukin ya. Ya kalau enggak nanti enggak masuk aja ini ya. Ya, jadi nanti kalau ditanya UTS-nya sampai mana? Sampai static routing ya. Sampai static routing. Cari static routing itu gampang ya. Cari network address-nya, cari subnet mask-nya, sama cari next hop-nya. Kalau dia di R2 berarti next hop-nya adalah R1 ya. IPC R1. Kalau dia di R2. Kalau dia di R1 berarti next hop-nya adalah IP-nya R2 gitu ya, dibalikin ya. Sok yang mau berpikir dulu boleh ya.
Oke, ada yang tanyain dulu sebelum lanjut? Any question? Apa? Static routingnya maksudnya? Oh iya, jadi yang static routing itu ada di, klik aja bagian router kalau Cisco ya. Kalau di Cisco klik bagian router di config-nya. Tapi yang kita butuhkan tuh cuma 3 itu. Masukin network address-nya, masukin subnet mask-nya, sama masukin next hop-nya. Masih ingat nggak? Kalau di gambar ada di sini nih, bentar. Ada yang bawa laptop nggak? Ada Cisco-nya? Nggak ada ya? Nggak ada gambarnya ini. Ada yang bawa laptop nggak? Nggak ada. Kalau di laptop kita bisa lihat ini. Tadi aplikasi ini nggak ada ya. Ada. Tapi intinya gini. Tadi siapa yang nanya sih? Tasya ya? Siapa? Nah, itu kita sebutin aja si NA. Jadi kalau kita di R2, misalnya gini ya. Kita di R2 yang ini. Nah, kita sebutin aja NA yang R1-nya, yang satu ini, SM yang satu ini, sama next hop-nya. Udah. Tapi kalau kita di R1 ya sebutin aja. R1 sama dengan, berarti kan NA yang kedua, SM yang kedua, lalu sama next hop-nya. Next hop sih R2. Gitu ya. Nanti sebutin itunya aja. Kalau nanti kan soalnya kita nggak ada apa namanya? Nggak ada Cisco pas UTS. Jadi sebutin aja itunya. Tapi kalau AOL ada ya soal AOL. Itu masukin filenya, file PKT-nya, pakai tracernya. Kalau dia Cisco. Tapi kalau UTS ya sebutin aja caranya, gampang. Kayak sampai sini ada yang tanyain? Terus yang kalian crimping juga ya. Yang ada kabel straight, ada kabel cross. Ada tanyain? Ya ada yang tanyain lagi? Awas ya. Tidur kamu? Oh.
Sok ada yang tanyain lagi nggak, Cung? Nggak ada? Any question? Nggak ada? Oke. Berarti kalau yang di bab 1 ya. Oke, kalau di bab 1 berarti ya coba pahami ya, pelajari lagi tentang komunikasi data ya. Kabelnya kan, kabelnya. Media ya, medianya itu ada yang kabel, ada yang wireless gitu ya. Terus komunikasi itu fungsinya untuk apa aja, mendelivery ya. Dia punya akurasi, dia punya timeliness, dan jitter ya, variasi delay. Nah, kalau ingat protokol, ingat apa? Ingat protokol, ingat rule ya, atau pengatur. Nah, itu harus ingat terus. Ingat protokol, ingat rule. Ingat media, ingat ya kalau nggak kabel, wireless. Kabel tercepat menggunakan apa? Fiber optik. Nah, itu ingat ya. Transmitter itu untuk apa? Mengirimkan sinyal. Transmitter, sender, ender, gitu-gitu, ngirimin sinyal. Pengirim. Kalian pada suka update di ini kan? Sunip, sunip. Nah, itu ender, ender. Ender itu sender. Sender itu pengirim. Ya, ada lagi yang nanya? Enggak, maksudnya yang nanya dulu. Jangan kamu terus. Ada yang nanya? Enggak ada? Lanjut ya. Apa, Sen? Kenapa? Sen, kenapa? Udah. Hah? Ya, Sen, apa? Nanya apa? Kembalikan 3 detik saya. Enggak serius, Sen. Kamu nanya yang bagian mana? Yang bagian mana? Belum, nanti ini slide kedua. Ini kan slide ke-1. Ada lagi? Nanti slide 2 saya ajarin lah ya. Lanjut ya. Baik, tadi ingat protokol, ingat rule. Atau pengatur. Ingat media, ingat kabel atau wireless gitu ya. Receiver itu apa? Antena penerima. Receiver itu antena penerima ya. Kalau transmitter, antena pengirim. Ya, komunikasi itu ada yang direct. Direct itu simple. Simple itu mainframe ke monitor. Simplex ya, simplex. Ini tuh kayak apa? Kayak kalian dengerin radio. Ya. Kalau dengerin radio kan satu arah ya. Bisa nggak penyiar gitu ya, terus kita bales, lu nyiaran nggak bener gitu kan. Nggak akan kedengeran sama dia. Ya, itu simplex. Kalau half duplex itu yang ini, walkie talkie. Ya, misalnya misal ke Vinir satu, nah gitu kan dia walkie talkie ya, itu half duplex. Bisa nggak kita tembak, bukan tembalin ya bahasanya itu apa ya? Menjawab bisa kan, tapi harus ditekan dulu. Ya. Tapi yang full duplex itu adalah berkesinambungan. Kayak sekarang saya nelpon, sen misalnya ya. Saya nelpon sen jawab, saya nembal gitu bisa langsung kan? Bisa langsung kan?
Makanya komunikasi terbaik itu bukan di HP, di walkie-talkie. Karena nggak akan berhenti kalau dia ngomong gitu kan. Ya nggak? Nggak ada waktu buat berhenti. Jadi nanti takutnya debat kusir misalnya gitu. Itu bisa terjadi di telepon. Kalau di walkie-talkie ya nggak bisa. Misalnya dia banyak ngomong ya udah diklik aja hilang nanti. Kita ngomong kan bisa gitu. Paham maksud saya nggak? Nah, jadi intinya gitu. Kalau half duplex sama full duplex itu beda ya. Network kriteria ya. Ada performansi, reliability, sama security ya. Nah, topologi ini mungkin nggak banyak saya ajarin, cuman kalau bisa cari lah di Google ya, apa keuntungan dan kerugian dari semua topologi. Ya, apa keuntungan dan kerugian dari semua topologi. Keuntungannya pakai mesh. Apa Sen? Ah, kata siapa? Rada sulit sih ya. Ya, itulah. Jadi kalau ini saya lupa lagi ya. Nggak, tapi bagus nggak apa-apa ya. Ini perasaan bisa di save ya. Kalau ini tuh, oh diekspor ya. Ada PDF. Nah ini bisa nih ekspor. Berapa lama sih? Ya udah selagi, oh ya udah ekspor ya. Ini ada ya di mana ini? Tuh di sini ada ya. Bisa dibuka lagi ya. Cuman saya nggak tahu kalian ngerti nggak ini ya. Yang ngerti-ngerti aja lah ya. Ya ini saya kasih contohnya aja ya. Kalau misalnya dia mesh, mesh itu keuntungannya adalah komunikasinya ini ya tidak akan terputus. Karena kan satu sama lain terhubung gitu ya. Satu sama lain terhubung. Nah ini juga ya, ini ke sini gitu ya. Berarti ketika ada kabel yang rusak atau apapun yang rusak, ini masih bisa berkomunikasi. Sekali lagi ya, masih bisa berkomunikasi. Itu keuntungannya. Ya, kalau di Ames banyak jalan ya menuju tujuannya. Sebenarnya gitu mungkin masuk sen ya. Karena banyak jalan gitu ya. Karena semuanya terhubung jadi cepat gitu maksudnya kan. Nah, ngerti kan? Ngerti. Kerugiannya apa? Mahal karena banyaknya kabel gitu ya. Nah, kalau dia star itu kan sebenarnya boleh aja saya bikin star tuh kayak gini nih. Nah, di tengahnya ada hub gitu ya.
Hub, switch boleh ya. Lalu ditangkap. Hub. Nah ini star. Kebanyakan orang mikirnya ini plus Pak. Iya plus. Cuman kalau digini jadi star gitu. Jadi banyak yang mengartikan star itu adalah mesh. Nah itu yang salah ya. Star itu star, mesh itu mesh. Gitu, itu beda. Ya. Keuntungan star apa? Murah. Keuntungan star itu murah. Kerugiannya apa? Ketika hub lalu ditangkap, ketika hubnya rusak, udah semua nggak bisa terhubung. Ya, kerugiannya itu. Ketika hubnya rusak atau switch atau apapun itu nggak bisa ditangkap, nggak bisa ditangkap kan? Nggak bisa ini lagi, nggak bisa komunikasi. Kalau ring tuh ya ya gitu ring. Ya ring itu ya satu sama lain terhubung tanpa ada di tengahnya. Cuman berbentuk lingkaran gitu. Kalau mesh kan mau ujung ke ujung ini kan sama ya. Biar nggak bingung deh, kita bikin banyak aja ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah dia terhubungnya gini. Nah gitu ya. Jadi terhubungnya satu aja, itu ring. Ke Keuntungannya ya masih murah, tidak perlu hub ya, tidak perlu media. Keuntungannya itu. Kerugiannya ya ketika satu rusak, rusak semua. Ketika satu rusak, rusak semua. Ya jauh kalau bolak-balik. Belum di Perboden, jauh. Muter arah kan susah ya. Nah gini nih, tadi yang pakai hub apa? Star ya. Ini yang ring, ada yang bus. Yang binus ini pakainya yang hybrid ya. Setiap lantai itu bus. Jadi ada satu yang switch nyambung ke tiap kelas gitu. Ada busnya. Bukan bus, bukan bus-bus ya. Literally ada penghubung gitu setiap kelas. Bisa, suka-suka binus. Dia mau pakai apa? Kan setahu saya, tiap lantai itu bus dia. Tiap kelasnya baru mes gitu. Kayak di mes bisa, ring bisa, mes bisa, star bisa. Kayak yang di tiap lab itu star. Kalau di tiap lab itu star, karena punya satu switch. Pernah lihat kan itu? Nah, itu switch, berarti dia star. Yuk, cari aja sendiri. Udah banyak gitu. Oh, yang bus ya. Yang bus itu kekurangan kerugiannya masih mirip kayak ring ya. Kalau keuntungannya dia cuma butuh satu itu kan. Kerugiannya itu dia butuh banyak hub, nggak kayak star. Tiap satu pasang hub, masukin sini, hub, masukin sini, hub, masukin sini gitu kan. Kekurangannya itu. Kelebihannya ya lebih stabil aja daripada star. Kan banyak hubnya. Nanti ada hybrid, ada tri itu belum tuh. Tri, Indosat, Telkomsel gitu. Enggak ya, tri ini pohon. Tri pohon.
Nah, ini representasi dari yang tadi kita coba bikin ya. Source A. Kenapa PC? PC kan semua layer ada ya. Ini TCP IP ya. Oh ya, TCP IP ada berapa layer? 5 ya. Ada OSI layer itu 7. Nah, ini nih, OSI layer itu 7. TCP IP itu biasa digunakan untuk komunikasi singkat ya, kayak WhatsApp, Zoom gitu ya. Kalau OSI layer itu untuk aplikasi yang lebih kompleks, kayak Gojek, kayak gitu-gitu ya, itu OSI layer. Kalau cuman komunikasi sederhana sih TCP IP. Nanti kalau yang ke cyber, nah itu pasti diajarinnya TCP IP. Gimana cara bikin UDP, TCP gitu nanti ya. Ngebounding gitu ya. Atau gimana cara menangani brute force gitu ya. Parayoti, malware, gitu-gitu ya. Ada pertanyaan lain? Cukup ya. Apa dua-duanya? Lalu ini ada transmisi media ya. Dibagi menjadi dua kan. Yang pertama tuh kabel, yang kedua itu wireless. Ya, kalau wireless itu ya pakai antena ya. Kalau wireless itu pakai antena, kalau wire itu pakai kabel. Ya, yang paling cepat tadi apa? Fiber optik ya. Yang paling cepat itu fiber optik. Kabel UTP, ada kabel UDP ya, dan lain sebagainya. Propagasinya ada yang multimode, ada yang single mode ya. Cuman ini yang harus ditekankan, bedanya step index sama gradient index ya. Kalau dia step index, ini ya, step index ya. Dia apa namanya? Cahayanya lebih banyak. Tapi pantulannya random. Kalau dia gradient index, dia apa namanya? Cahayanya cuma 2 ya. Kalau ditanya cepetan mana, biasanya sih gradient index ya daripada step index. Kalau yang di rumah kalian misalnya pakai First Media atau apa IndiHome gitu ya. Ini biasanya single mode. Ini propagasi ya, pantulan dari cahayanya. Lalu ya ini tinggal dipelajari ya Ethernet kecepatannya. Ini nggak ada ya, WiFi ini nggak ada. Nah, ini ya eh, perbedaan dari ARP sama RARP. Protokol, tadi ingat protokol, ingat apa? Pengaturan atau rules ya. Ingat protokol, ingat rules. Itu aja. Protokol, rules, protokol, rules. Kalau ARP itu dia mengubah IP address menjadi MAC address ya. Logical address itu IP. Nah, ingat IP, ingat layer berapa? 3. Ingat IP, ingat layer 3. Ingat IP, ingat layer 3. Ya. Mengubah IP menjadi MAC address atau physical address. Kalau ARP dari MAC address ke IP ya, balikannya ya. Physical address itu MAC address ya, nomor rangka biasanya ya di tiap device itu pasti beda. Nah, ada connection device. Nah, itu ya. Coba nanti cari connection device, apa bedanya. Sebenarnya connection device itu dari yang paling bawah ya. Paling bawahnya itu, ini ada ini nggak ya? Teks ya, oh ini ya. Paling bawah, kok hilang? LAN ya, biasanya paling bawah tuh LAN card. Pernah lihat nggak LAN card? Ada di motherboard biasanya ya. Buat apa LAN card itu? Buat internetan pakai kabel UTP. LAN card
repeater, terus hub, bridge, switch, router, wifi. Biasanya urutannya gini ya. LAN card, repeater, hub, bridge, switch, router wifi. LAN card, repeater, hub, bridge, switch, router wifi ya. Apa perbedaan bridge dan switch? Nah, ini hub lalu ditangkap. Hub itu soketnya lebih sedikit daripada bridge ya. Sekali lagi ya, hub itu soketnya lebih sedikit daripada bridge. Soket tuh ya ini, kabel ini nih, yang warna biru biasanya masuk ke internet. Kalian pernah lihat kalau lab lantai 8 gitu? Suka banyak kabel biru-biru masuk ke satu oven gitu loh. Nah itu tuh soket. Kalau switch, itu soketnya banyak sekali. Makanya banyak yang pakai switch daripada hub atau bridge. Kalau kebutuhannya banyak. Tapi kalau kebutuhannya sedikit, tetap mending switch sih menurut saya. Ini tuh kayak perubahan connection media gitu. Yang dulu orang sering pakai 2G, 3G, sekarang pakainya 5G gitu. Gitu kan. Banyaknya pakai switch. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa semuanya nggak pakai router? Kenapa? Kenapa semuanya nggak pakai router? Karena router soketnya sedikit. Dia nggak bisa banyak. Kalau switch banyak gitu. Ya kan emang tiap hari kita pakai Cisco switch dan router. Gabung. Fusion gitu. Saya nggak tahu, nggak pernah lihat router switch digabungin gimana. Kalau jadi apa, prok biasanya. Ya lanjut ya, tadi ya, LAN card, repeater, switch. Ini nggak bisa ini lagi. Oh. Nah yang tadi ada IP di mana? Di router ya. Switch ke bawah itu nggak punya IP. Switch ke bawah nggak punya IP ya. Sekali lagi ya, switch ke bawah nggak punya IP. Hanya router. Switch ke bawah nggak punya IP, hanya router. Itu ingat selalu ya. Nah, kalau ini ya, ada paketisasi ya. Ingat paketisasi, ingat paket switch ya. Ingat paketisasi, ingat paket switch. Lalu perutingan, ada error control, flow control, congestion, quality of service ya, dan lain sebagainya. Ya ini rumusnya bisa dihafalin ya. Bedanya apa? Transmisi delay, propagasi, queuing ya. Bacanya queuing, bukan queuing, queuing. Queuing itu apa? Antrian. Total delay dan lain sebagainya. Ada paket loss, ada throughput ya. Nah, yang ini masih ingat ya? Ini hafalin ya. Kelas A itu dari 0 sampai 127. Kelas B itu 128 sampai 91. Kelas C itu 192 sampai 223.
Kelas D itu 224 sampai 239 dan lain sebagainya ya. Berarti kalau mau lihat kelas kita lihat dari byte pertamanya. Sekali lagi ya. Kalau mau lihat kelas kita lihat dari byte pertamanya. Lihat kelas, lihat byte pertamanya gitu aja. Apa? IP versi 6 kita nggak ada di UTS ya. Sampai IP versi 4 aja. Tapi nanti kalau kalian di network teknologi mungkin ada. Nah ini masih ingat ya, kalau kelas A slash-nya atau subnet mask-nya itu adalah 8. Kalau kelas B slash-nya atau subnet mask-nya adalah 16. Kelas C slash-nya atau subnet mask-nya adalah 24. Ya. Ini harus diingat selalu ya. Nanti nyari subnet mask berupa desimalnya gimana? Masukkan angka 1 sebanyak slash-nya. Kalau dia 24 berarti ada angka 1 sebanyak 24. Ya slash 24 subnet mask desimalnya berapa? 255, 255, 255, 0. Kalau 16, 255, 255, 0, 0. Kalau 8, 255, 0, 0, 0. Gitu ya. Kelas D, kelas E enggak. Ini nanti mungkin kalian di network teknologi nanti belajar ya. Atau di cyber saya nggak tahu. Guna dong. Kamu jangan underestimate gitu dong. Ada aja. Biasanya ini buat private, buat pribadi biasanya. Untuk kepentingan penelitian biasanya tuh. Kepentingan yang pokoknya buat penelitian banget lah itu biasanya ya. Nah. Oh iya, satu lagi. Jangan lupa belajar eh, konversi bilangan desimal, biner, biner, desimal ya. Desimal, biner, biner, desimal. Kalau itu nggak bisa, biasanya IP-nya susah. Apa masih masukin IP-nya susah? Nah, lalu yang tadi ya, yang awal tadi kita belajar bedanya FLSM dengan VLSM. FLSM, VLSM tuh bedain ya. Jangan lupa cari H, cari N sama NSM. Itu jangan lupa ya. Atau mungkin kalau dosen yang lain saya nggak tahu gimana, cuman rumusnya itu udah enak banget. Nah masalahnya adalah UTS-nya nggak ada kalkulator ya. Kita nggak dikasih kalkulator. Jadi ya tadi ya, hafalkan bilangan binernya sama desimalnya. Gampangnya kan cuman 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1 udah gitu aja. Gampangnya gitu.
Dan ini yang terakhir ya, yang terakhir perutingan tadi ya. Berarti kuncinya dari perutingan kan kita hanya statis. Mencari apa aja? NA, SM, sama next hop. NA, SM, dan next hop. Nah ya NA, SM, atau next hop ya. Ya kalau mungkin ada yang nggak di kelas saya boleh minta file-file yang kelas saya juga nggak apa-apa ya. Saya ngasih video kalau nggak salah ya. Ada file juga ya. Itu silahkan bisa di ini ya. Pokoknya semuanya udah saya kasih. Mudah-mudahan bisa ya manfaat ya. Gimana, ada yang tanyain dulu? Ada yang kurang jelas atau mau nanya? Boleh? Atau ada yang masih bingung? Atau bingung semua? Oh ya itu gimana? Ya saya mau jawab. Ya. Mm, bisa, bisa aja. Bisa aja. Kalau gitu berarti bukan soal. Siapa tahu memang cuman butuhnya 16 semua kan muat nanti. Mungkin aja. Nggak gini. Sudah. Jadi maksud masnya itu, Pak, kalau misalnya kita klaster penghubung pakai VLSM, itu bisa nggak? Ya kalau saya jawab bisa, bisa aja. Cuman jadi nggak efektif. Karena kebutuhannya cuma dua, pakainya adalah kayak gitu misalnya. Bisa aja. Ada lagi yang tanyain? Sudah gitu aja? Ada yang tanya lagi? Ada nggak yang masih bingung? Atau bingung semua? Apa? Apanya? Ya cari lagi lah. Banyak semua. Ini kan hanya yang kemungkinannya masuk, berarti sisanya ada yang di luar. Slide-nya dipelajari ya, slide-nya dipelajari. Lab-nya juga dipelajari ya. Ya. Ya ini pertanyaannya bagus ya, dia nanya, Pak, kalau misalnya soalnya adalah kelas C, IP soalnya adalah kelas C, tapi kebutuhannya 3.000. Nah itu misalnya gimana? Nggak mungkin, salah soal pasti. Pasti salah soal. Karena nggak mungkin awalnya kelas C bisa main ke kelas B, nggak mungkin. Tapi kelas B bisa main ke kelas C. Kelas A bisa main ke kelas B, kelas C, tapi kelas C udah di situ. Ada lagi yang tanyain? Apa? Soalnya bentukannya short essay dan long essay ya. Soalnya bentukannya short essay dan long essay. Yang short essay berarti jawab-jawab. Kayak tadi itu, protokol apa? Rules gitu ya. Desimal biner apa gitu. Ada kapan perang di Ponorogo gitu misalnya. Hah? Enggak lah. Emang Pak Dani? Enggak lah. Hah? Emang enggak lah. Langsung aja soalnya, langsung aja. Apa? Oh ya direkod.
Enggak, kan saya tidak menjelekkan. Nah, kalau masuknya diketahui lebih ini, lebih fisika. Ada lagi? Ada lagi yang tanyain? Saya hitung sampai 3 ya. Kalau enggak saya hitung sampai 4 nih. Terus saya lanjut ya. Ya udah gitu aja mungkin ya dari saya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan saya kembaliin ke MC-nya berarti ya. Duluan ya. Cek. Baik, terima kasih kepada Pak Haldi. Kita ada QR, boleh tolong diisi dulu. Weh. Hah? Balik. Doa dulu nggak sih? Nggak ya? Udah ya? Langsung terjadi. Thank you semuanya ya. Terima kasih Pak. Iya. Guys, mau minta gimmick kalian dulu dong. Mau foto-foto kepada Bu Rektor nanti dikasih. Jadi cheese dulu ya cheese. Tangannya dikontrol, tangannya dikontrol. Hah? Apa? Tangannya, ya bebas. 1, 2, cheese. Ganteng banget. Gila, tepuk tangan dulu dong. Baik, satu. Boleh di-scan dulu QR-nya. Di-scan dulu QR-nya. Wajib, 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 wajib. Yang sudah mengisi, boleh pulang. Untuk recording dan PPT akan dikirim ke grup nggak? Ya. Akan diinfokan